Sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, nanti tadi sinapsis ya. Nanti saya ulang sinapsis. Sekarang ada namanya hantaran saltatori. Perhatikan. Ingat-ingat yang dalam ini namanya apa tadi, Nak? Tempat merambat itu. Ini. Bungkusnya ini apa namanya? Mielin. Mielin. Yang dibungkus mielin tempat merambatnya itu apa namanya? Akson. Akson. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa Allah itu bikin seperti ini? Begini ya. Plus min tadi di sini itu merambat. Karena ada hubungan luar dengan dalam. Luar dengan dalam. Pas di sini kan nggak ada luarnya, nggak ada dalamnya, sendirian. Jadi ibarat orang jalan, seret ini merambat, kemudian dari sini ke sini nggak merambat. Saya ulang. Jadi plus min tadi waktu di sini itu merambat, terus nanti kalau dari sini ke sini apa kira-kira yang tepat? Dari sini, dari sekuan satu ke sekuan yang lain. Apa, Nak? Halo? Halo? Kalau kamu berjalan, set ini jalannya berjalan, kemudian jeglong, kemudian kamu ke sini, dari sini ke sini, kamu akan ngapain? Meloncat. Meloncat, betul, betul meloncat. Saya tanya ya, meloncat dengan berjalan cepetan mana? Meloncat. Itulah kenapa Allah bikin ini seperti ini, dipotong lagi supaya apa? Berjalan meloncat, berjalan meloncat. Nah, meloncat itu nanti bahasa Inggrisnya itu saltator ya, meloncat itu. Nah, jadi ini dibuat seperti ini supaya nanti dari sini ke sana nggak merambat lagi tapi meloncat. Sehingga dipercepat begitu nanti, gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat pengantaran impuls tadi itu. Nah, ini tadi sudah plus min dipercepat oleh apa? Kita lihat sebentar dulu. Nah, ini sinapsis tadi. Jadi sinapsis itu pertemuan saraf dengan saraf yang lain. Nah, nanti dari sini ke sana dirubah. Ini bisa jadi kimia, namanya asetilkolin, bisa listrik. Nah, kita lihat kalau listrik nanti bentuknya apa. Nah, ini. Jadi ini merambat, kemudian ini sinapsisnya. Nah, kalau listrik nanti pakai kalsium, Ca+, bisa juga Na, gitu ya. Jadi kalau dari sini ke sana dibawa kalsium, itu berarti dipindah secara listrik. Kalau ini titik-titiknya ini asetilkolin itu dipindah oleh transmitter pemindah namanya kimia. Itu sinapsis. Oke. Nah, jadi sinapsis diulang-ulang seperti ini. Jadi ini saraf sambungannya. Boleh jadi ini saraf, ini bukan saraf tapi bagian tubuh. Misalnya kulit apa sambungannya tetap namanya sinapsis. Nah, perpindahan itu bisa kimia, bisa listrik. Kalau listrik, kalsium plus. Kalau kimia, nanti namanya asetilkolin. Itu aja sederhananya, oke? Ntar saya naik ke atas. Kecepatan. Kelewatan ini. Nah, ini. Kecepatan potensial aksi. Kecepatan merambat tergantung pada apa gitu. Satu, ada tidaknya mielin. Jadi bungkus itu mempengaruhi mielin itu. Nah, jadi kalau kamu punya kabel listrik itu, kabel yang dibungkus dengan kabel yang telanjang itu nggak sama. Bagusan yang dibungkus. Ditanyakan sama ahli listrik. Saraf kita juga gitu. Yang dibungkus itu nanti akan informasinya lurus bagus itu. Terus apalagi yang mempercepat ini?
hantaran meloncat tadi, kecepatannya. Terus apalagi garis tengah neuron, besarnya saraf. Jadi olahragawan, orang-orang pintar itu sarafnya lebih besar daripada kita gitu. Sama kok dengan listrik. Kalau kamu pakai setrika, itu kabelnya kecil, nanti kabelnya panas apa enggak panas kalau kabelnya kecil? Halo? Halo? Nggak panas. Jadi kalau kamu pakai setrika itu ya, kabelnya itu isinya kabelnya kecil sekali. Nanti kabelnya itu panas apa tidak, nak? Nggak panas. Wah, ini berarti kamu nggak tahu. Kalau kabelnya kecil panas, nak. Bisa-bisa kabelnya nanti nggak kuat terbakar. Kabelnya itu harus kabel tunggal yang besar itu. Kan ada kabel serat yang kecil-kecil itu. Yang lembut-lembut kayak rambut itu loh ya. Nah, itu yang nanti mudah terbakar gitu. Sama dengan otak kita ini, dengan saraf kita. Jadi kalau sarafnya besar, bagus. Jadi kecepatan saraf kamu 1, tergantung pada bungkusnya, 2 hantaran tadi, 3 nanti besarnya saraf. Gitu. Oke, sampai di sini. Pak, mau tanya Pak. Oh ya, silakan. Ayo. Berarti kalau kabelnya kecil itu gampang sekali tercapai Pak ya? Iya. Kalau nggak percaya dicoba itu. Jadi kalau kabelnya sangat kecil, kamu pakai untuk nyalakan benda yang besar-besar, misalnya setrika, wah itu nggak kuat nanti. Kulkas itu nggak kuat. Makanya kabelnya yang besar tunggal itu ya, bukan serat-serat yang kecil itu. Itu bukti itu. Nanti tanyakan sama Pak Bas di pelajaran fisika. Yang ajar fisika Bu hari ini apa Pak Bas di kelas kamu? Pak Bas. Nah, tanyakan pas itu nanti. Jadi kalau kabelnya kecil, gampang panas itu. Nanti tanyakan, apa bener Pak Bas ini? Soalnya di Pak Is itu kabel itu diumpamakan neuron, diumpamakan kabel gitu nanti ya. Dicek di pelajaran fisika ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, ada yang tanya lagi? Halo? Nggak ada. Oke. Jadi kalau nggak ada itu prinsip-prinsip. Nah, kemudian saya mau membahas bahan narkoba. Oke, bentar. Tadi saya ini. Nah, ini sama dengan ini ya. Sama. Nah, ini sama. Ini mau saya bahas sedikit lagi itu tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat nak itu? Bisa dilihat? Siapa yang kena palu? Siapa yang kena palu? Halo? Siapa yang kena palu ini? Kakinya Pak, kena palu. Kakinya ya. Kakinya kena palu. Palu itu sebagai stimulus rangsang. Kakinya itu nerima palu, itu namanya reseptor. Kemudian ini yang digerakkan apanya nak? Halo? Halo? Suara saya didengar apa enggak? Halo? Ya Pak, kedengaran. Oke, jadi kaki kita nerima palu. Kemudian kaki kita pula yang digerakkan. Misalnya ini kaki kanan, yang kena palu, yang digerakkan ya kaki kanan. Apa artinya? Kaki ini fungsinya 2. Menerima rangsang, menanggapi rangsang. Lain kalau yang menerima itu lain, nanti efektornya lain. Jadi contohnya saya ganti ya. Tolong diperhatikan, ini jangan diperhatikan dulu. Misalnya mata melihat duri. Nah, yang nerima kan mata, itu reseptor. Kemudian kakinya diangkat, nggak menginjak duri. Maka yang nerima duri tadi itu adalah mata, yang menghindari duri itu kaki. Nah, matanya itu namanya reseptor, kakinya efektor. Nah, sekarang ini ya. Yang menerima palu itu kakinya. Yang digerakkan juga kakinya. Maka kaki ini bertindak sebagai penerima reseptor, sebagai yang menanggapi efektor.
itulah ciri gerak refleks. Apa refleks itu? Yang bergerak dan yang menerima jadi satu. Reseptornya dan efektornya jadi satu. Sedangkan kalau gerak biasa, contohnya kaki ini menghindari duri, maka yang melihat duri itu mata, itu matanya reseptor. Yang bergerak kaki, maka kakinya efektor, itu berbeda. Nah, sekarang apa bedanya? Kok seperti itu? Begini. Kalau mata melihat duri, di sini ada duri, dilihat oleh mata, maka nanti oleh mata itu dikirimkan ke otak. Kemudian otaknya merentah ke kaki, sehingga pakai otak. Itu gerak biasa. Nah, kalau gerak refleks ini sakit, dikirim plek sampai ke susum tulang belakang, nggak ke otak, balik di sini lah, balik ke sana, sehingga nggak dipikir, sehingga pusatnya itu ini susum tulang belakang. Oke, sekarang saya bandingkan ke sini. Bentar. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau gerak refleks itu rangsang diterima reseptor, sensoris, susum tulang belakang, nggak pakai otak. Terus motoris, efektor. Nah, diingat-ingat, reseptor dan efektor bendanya jadi satu. Contohnya ini, yang nerima kaki, yang bergerak juga kaki. Kalau pakai contoh ini, perhatikan. Nah, ketika ini dipalu, dia reseptor. Ketika bergerak, dia efektor. Jadi efektor, reseptornya jadi satu, itu refleks. Tapi kalau reseptornya dengan efektornya terpisah, itu bukan refleks. Contoh, saya kasih contoh yang lain. Misalnya di sini ada bau. Kalau bau diterima oleh apa, nak? Halo? Oleh apa tubuh kita yang menerima bau? Apa? Bau diterima oleh tubuh kita, bagian apa yang menerima bau? Halo? Apa? Halo? Misalnya ya, ini kan gambar kepala orang, terus di sini ada bau. Misalnya bau kentut gitu. Yang nerima tubuh kita apa namanya? Halo? Hidung. Maka hidung itu namanya reseptor. Jadi di sini ada bau kentut diterima hidung, maka hidung itu reseptor. Terus bau itu dikirim ke otak. Nah, yang ngirim itu sensoris. Nanti otaknya akan merentah. Yang diperintah ternyata mulut. Buktinya mulutnya ngomong, siapa ini ngentut, kan begitu. Nah, jadi yang nerima itu hidung, yang mereaksi itu mulut. Yang mereaksi itu namanya efektor. Lain dengan ini, yang menerima itu dengkul ini, kiri misalnya, yang mereaksi juga dengkul kiri. Nah, kalau efektor sama reseptor jadi satu, itu refleks. Reseptor itu apa? Yang menerima. Efektor itu apa? Yang mereaksi, gitu ya. Kalau yang mereaksi dengan menerima jadi satu, namanya refleks. Kalau yang menerima dengan yang reaksi itu beda, namanya gerak biasa. Contoh gerak biasa. Mata. Melihat apa? Sambal di sini. Wah, siang-siang sudah lapar, ada sambal. Di atas sambal ada irisan jeruk, diterima oleh mata, maka mata reseptor. Terus itu dikirim ke otak. Kemudian otaknya ini ngirim pesan dua arah. Kemana? Ke mulut. Maka mulutnya mengeluarkan air liur. Nah, mulutnya jadi efektor. Kemudian otak juga ngirim kemana? Ke lambung. Kemudian perutnya kemercek. Nah, lambungnya itu efektor namanya. Itu gerak biasa seperti itu. Paham ya? Halo? Halo? Paham. Dah, saya tanya. Gerak refleks pakai pusat otak apa susum tulang belakang? Refleks. Susum tulang belakang. Nah, kalau gerak biasa, pusatnya pakai Otak. otak. Itu. Kemudian gerak refleks efektornya dengan reseptornya
Jadi satu apa terpisah? Jadi satu. Jadi satu. Kalau gerak biasa, reseptornya sama efektornya bagaimana, nak? Berbeda. Berbeda. Jadi yang terima mata boleh jadi yang bereaksi mulut, boleh jadi tangan, kan gitu kan? Itulah prinsip gerak refleks dan gerak biasa. Oke, sekarang saya mau kasih obat-obatan, jeleknya obat-obatan. Di sini selesai sudah setengah 12 ya. Oke, kita lihat saraf itu berhubungan dengan obat-obatan. Nah, ini obat-obatan ya. Oke, ada judul ini. Nanti kelainan kamu baca sendiri atau belakangan saja. Nah, obat psikotropika. Ya. Nah, ini anak muda ini narkoba itu ya. Jadi obat psikotropika. Jadi ini ada obat. Obat itu bisa disalahgunakan. Aslinya obat aslinya. Tapi untuk orang yang sakit, untuk orang yang sembuh, nanti kalau menggunakan itu namanya penyalahgunaan obat. Gitu. Oke? Nah, apa nanti obat psikotropika itu bentuknya atau apa kerjanya? Tuh. Obat psikotropika itu bisa kamu masukkan ke tubuh lewat mulut, bisa lewat hidung, bisa lewat kulit. Jadi orang itu misalnya dibius itu bisa lewat hidung ya, dikasih gas namanya kloroform, orangnya semabut nanti. Bisa disuntik lewat kulit, itu bius itu contoh psikotropika. Bisa lewat mulut, disuruh ngunyah permen gitu, pil. Kemudian tiba-tiba dia nggak ingat, nah itu contoh orang dibius itu psikotropika. Oke, sekarang perhatikan. Nah, ngapain obat-obat itu kalau masuk ke tubuh kita? Satu, bisa stimulan. Apa stimulan itu? Meningkatkan kerja saraf, bukan menghilangkan, malah meningkatkan. Jadi kalau bius itu menghilangkan rasa, kalau stimulan meningkatkan. Apa contohnya? Sopir ngantuk, kemudian supaya nggak ngantuk, minum kopi, itu stimulan, kopi itu. Makanya zatnya ini perhatikan, stimulan, kafein. Itu zat yang ada di kopi. Nikotin, itu zat yang ada di tembakau. Maka supir itu kadang-kadang jarak jauh sambil nyupir sambil ngerokok, menghindari ngantuk. Karena ngantuk itu sarafnya turun, itu stimulan namanya. Nah, jadi ini kafein itu di tembakau, bisa di daun tertentu, bisa di tumbuhan, ganja. Nah, itu. Nikotin di tembakau, kafein di kopi. Nah, nanti ini ditiru oleh orang pakai pil. Nah, kalau pil itu ini nanti metilpenidat, amfetamin, itu pil semua itu nanti. Jadi di alam ada ya, ada tanaman kokain itu ada di Kolombia. Nah, tanaman mengandung kokain, tanaman mengandung nikotin di kita banyak. Apa? Tembakau itu. Mengandung kafein di kita banyak. Apa? Kopi itu. Nah, ini ditiru oleh orang jadi pil, itu yang diedarkan. Oke. Depresan. Apa ini? Menekan. Nanti saya terangkan jeleknya ya. Depresan menekan. Jadi kalau stimulan menaikkan, kalau depresan menekan, menghilang. Jadi kerja sarafnya ditekan. Inilah yang dipakai untuk bius. Inilah dipakai untuk menenangkan orang gila. Gitu. Apa depresan zatnya? Kita lihat etanol. Jadi orang barat itu kalau dia tertekan dia minum, tapi nggak sampai mabuk. Itu maksudnya untuk menenangkan sarafnya gitu ya.
Nah, gitu. Nah, jangan lupa semua obat itu dikasih depresan. Makanya kalau kamu minum obat batuk, obat apa, kemudian apa, Nak? Halo? Ngantuk. Ngantuk. Nah, itu nekan saraf ya. Nekan saraf. Jadi setiap kamu minum obat apapun dikasih zat depresan, sehingga orang yang habis minum obat itu ngantuk. Sekarang coba, apa alasannya dokter atau pabrik obat ke obat itu dikasih depresan? Apa alasannya, Nak, kira-kira? Halo? Orang sakit itu butuh apa supaya cepat sembuh? Istirahat. Istirahat. Jadi istirahat. Supaya istirahat, dia dipaksa istirahat. Apa? Dikasih zat depresan di obatnya. Jadi habis minum obat, nanti obatnya itu supaya bekerja, dia dibikin ngantuk juga, sehingga dia tertidur. Nah, begitu. Itu depresan. Oke. Berikutnya. Nah, jadi depresan itu penenang. Orang yang kalap itu dikasih depresan ya. Itu. Kalau dari alam apa? Opium. Ada daun opium ya. Morfin. Ini ada daun morfin. Kodein, ini semua dari daun-daunan. Tahu kecubung? Tanaman kecubung ya. Nah, jadi banyak. Candu itu kan ada, ganja itu kan tanaman semua, itu memang Allah ciptakan untuk ini. Jadi kalau misalnya ada tentara perang di hutan-hutan, itu kemudian dia kena tembak terus mau mencungkil peluru lah, itu daun opium, daun candu itu diremet-remet dikasih di situ, supaya nanti waktu dia nyungkil pelurunya nggak terasa sakit. Itu depresan namanya. Oke. Berikutnya ada namanya anestetik penghilang rasa sakit. Ini yang sering digunakan untuk membius itu chloroform gitu ya. Hilang rasa sakit ini masuk kelompok depresan. Oke. Berikutnya halusinogen. Apa? Ini menimbulkan bayang-bayang itu ya, halusinogen ini. Jadi kalau orang dikasih halusinogen nanti otaknya membayangkan apa itu. Ini yang sering digunakan anak-anak yang membuat gak karu-karuan itu. Oke. Nah, perasaan melayang itu seperti bonceng artis. Nah, itu orang patah hati itu pakai pil halusinogen itu ya. Oke. Nah, sekarang jeleknya apa? Nah, ini jeleknya. Kalau orang dikasih stimulan, itu sarafnya supaya naik. Kalau orang dikasih depresan, sarafnya supaya turun. Nah, kalau kamu nggak ngapain-ngapain normal di stimulan, ya ngamuan. Tapi kalau kamu normal di depresan, ya sarafnya lemah. Makanya coba orang kakek pil itu nggak nyambung, matanya nggak, melihatnya nggak tajam begitu. Itu karena normal dikasih stimulan atau dikasih depresan. Yang tahu ini dokter kan, kapan dikasih stimulan, kapan dikasih depresan. Kalau biasa ini kamu kasih ini ya rusak nanti kan gitu. Makanya itu namanya bahaya penyalahgunaan obat atau psikotropika itu. Oke, sudah dan itu ya kelihatannya. Jadi saya hentikan sudah. Nah, nanti dilanjut minggu yang akan datang. Oke, itu ya. Halo. Iya, Pak. Nah, terakhir itu masuk kelompok bahaya tadi itu alkohol ya. Alkohol ini masuk dari obat-obatan tadi itu. Alkohol itu penenang aslinya, tapi kalau banyak alkohol ya bisa jadi nggak karu-karuan. Ada yang penenang, ada stimulan alkohol itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah masuk waktu sholat zuhur. Jadi pertemuan kita hentikan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, bisa bertemu dengan saya. Amin. Sebelum saya akhiri, yang belum absen di GCR tolong absen ya. Nanti saya laporannya melihat di GCR itu. Oke? Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.